Di sini kita akan coba bahas sekaligus mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin mengenai turtle. Kemarin kita belajar mengenai beberapa bentuk yang ada di turtle. Nah, sekarang di sini ada course nomor 5 di bagian keempat yang akan menggambar matahari. Sebenarnya di sini sudah ada ininya ya, petunjuknya ya. Teman-teman coba lebih teliti lagi karena memang ini mencoba untuk berlatih menganalisis. Yang pertama di sini ketentuannya. Ini kan yang bagian pertama ini adalah deskripsi mataharinya, kemudian di sini adalah parameter yang akan kita pakai sampai ke bagian bawah. Ini adalah ketentuan yang harus kita perhatikan. Oke, pertama kita import dulu deh supaya nggak lupa. From turtle import all. Supaya fungsinya tinggal kita panggil-panggil aja. Matahari harus diwarnai kuning. Kita lebih baik satu-satu aja kalau dari Mister ya, sarannya ya. Color yellow. Kembali, maaf. Ini panjang dari bagian di dasar matahari adalah 150. Oke, berarti nanti kemungkinan dia forwardnya 150. Banyaknya sinar itu 18. Kalau kita ngomong banyaknya sinar, kemungkinan dia direpetisi atau di iterate, di looping. For i in range 18. Ngapain 18 itu? Sudut rotasi adalah 100 ketebalan garis 2 piksel. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, meskipun di bagian parameternya atau keterangan di dalam soal itu dia menyebutkan ketebalan garis itu di bagian belakang, nah itu merupakan inisiasi awal. Kalau teman-teman lihat, ingat, atau mungkin dulu pernah belajar Scratch, ada yang namanya penempatan awal. Sama, ini juga animasi itu juga butuh penempatan awal atau setup awalnya atau initialize awal. Initialize awal itu termasuk di bagian pertama adalah color misalnya, atau pen size, atau apalagi ya, objek turtle. Nah itu kalau misalnya diminta ya, misalnya objek turtle-nya diminta yang bentuk segitiga atau bentuk kotak dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk inisiasi awal, bukan ditaruh di belakang. Meskipun misalnya kalimatnya di sini ketebalan garis itu ditaruh di bagian belakang. Itulah kenapa tadi Mister menyampaikan sengaja dibuat narasi supaya teman-teman bisa mencoba untuk menganalisis mana yang harus ditaruh di awal, mana yang harus ditaruh di bagian setelahnya. Karena ingat, dasar dari bahasa pemrograman itu adalah sekuensial. Sekuensial artinya apa? Berurut. Kita harus tahu urutannya yang mana. Nah, kita latihannya dari sini. Kita pasang dulu yang bagian awal dulu, pen size berapa tadi? 2. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan di dalam loop while-nya. Loop for loop-nya. Tadi dikatakan ada garisnya 150. Forward itu 150. Kemudian rotasinya berapa? 100 derajat. Kalau ini ada contohnya nggak? Oke, nggak ada. Rotasinya bebas, berarti kita coba aja left yang berlawan arah jarum jam 100. Setelah program selesai maka harus berada dalam layar. Oke, harus berada dalam layar, berarti exit on click. Kemudian apakah turtle-nya harus ada atau disembunyikan? Eksekutor harus disembunyikan. Oke, hide turtle. Sekarang kita coba running. Tuh, warnanya kok tetap hitam. Kenapa warnanya tetap hitam? Apa yang salah? Colornya yellow, pen size-nya 2. Apa yang salah dengan punya Mister? Sekaligus Mister mau mereview sekalian ya. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan di bagian matahari, kira-kira apa yang salah? Sebelum kita menambahkan komen yang lainnya dulu. Yang ini dulu. Kok masih warna hitam? Ayo yang salah yuk. Apa yang salah? Ada yang bisa tahu? Oke. Ketahuan ya.
L-nya itu 2. Jadi dia jadi kuning. Oke, sampai sini clear semuanya ya berarti ya, bisa mengikuti ya. Mister tadi untuk masalah warna udah berhasil terpecahkan. Sekarang masalahnya adalah ini meskipun tidak disebutkan di dalam kalimat yang ada di sini, contohnya menunjukkan dia ngeblok warna kuning, diwarnain kuning. Perintah apa yang harus kita gunakan untuk mewarnai kuning? Oke, teman-teman ini ya, aware ya dengan huruf ya udah ya. Apa yang harus kita gunakan untuk menemukan atau membuat dia ngeblok warna kuning jadinya? Meskipun di dalam soalnya nggak ditulis ya narasinya ya, tapi lihat langsung ke bagian contohnya. Apa yang harus Mister tambahkan? Ada yang bisa bantu? Gaby, Jennifer, Danish, Fania. Oke, Fania, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat bergabung sama Zia. Apa yo? Masih ingat nggak? Ada perintah yang dia harus mengapit. Nah, good, Gaby. Jadi ada perintah yang harus digunakan untuk mewarnai. Salah satunya dimulai dari yang disampaikan Gaby. Begin fill. Ada awal, ada akhir. Begin fill ditaruh di mana, Gaby? Dan pasangannya begin fill apa? Harus berpasangan nih. Di awalnya itu di awal di baris keberapa? Baris ketiga, 4, 2, 3, 4, 5 atau yang mana? Yes, pasangannya Enfield ya. Jangan lupa dua itu berpasangan ya, begin fill dan Enfield. Di awalnya itu kita buat di sebelum membuat objek. Gampangnya kayak gitu. Supaya nanti jangan serta-merta teman-teman taruh di inisiasi awal. Karena nggak seluruh blok, nggak seluruh objek itu harus ditempatkan di inisiasi awal ya, begin sama begin fill-nya. Dan end fill-nya pun juga tidak serta-merta karena kalimatnya disebut end, maka harus di bagian terakhir. Enggak. Terakhirnya adalah setelah kita menggambar objek. Jadi batasannya itu objeknya di mana mulainya. Kalau kita lihat di sini, objek kita mulai menggambar itu ada di sini. Pada saat kita menggambar matahari kan ada di sini nih. Ya kan? Kalau ini kan nggak menggambar apapun, cuman setup color, setup size. Ya kan? Nah, jadi di sini kita tambahkan begin fill supaya code-nya lebih mudah terbaca dan lebih mudah difahami. Sebenarnya ditaruh di sini pun begin fill sama di bagian sini di bagian paling bawah kita sebelum exit unclick sama hide turtle bisa juga, cuman kurang bisa terbaca dengan baik karena di sini ada inisiasi awal nih yang harus ditutup sama begin fill. Sebenarnya nggak perlu gitu kan, kita bisa langsung di initiate di bagian objek saja. Sini end fill ya. End fill. Oke, sekarang kita coba running pakai yang biar cepat pakai checklist. Nah, udah jadi matahari. Dan ini jangan sampai teman-teman ini ya terkecoh dengan apa yang teman-teman lakukan sebelumnya. Kalau nggak salah ada beberapa nomor beri sebelumnya atau mungkin latihan sebelumnya yang menggambar sesuatu dimulai dengan segitiga kalau nggak salah. Nah, hati-hati ya, jangan terkecoh. Di sini dibaca perintahnya. Karena ada beberapa teman-teman yang berpikir ini diawali dari segitiga nih. Segitiga apa nih? Segitiga sama sisi berapa kali nih gitu kan. Hati-hati. Karena mungkin terkecoh dengan beberapa objek yang sebelumnya sudah dilakukan, kok ada kombinasi segitiga, oh ini mungkin segitiga juga. Enggak, ini cuma garis-garis saja, tapi dibuat rotasinya itu 100 derajat sampai 18 kali. Oke, clear ya nomor 5 ya. Ada yang masih bingung nomor 5? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nomor 5? Enggak ada? Aman? Oke, Audrey. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Suara Mister terdengar jelas, Audrey di sana? Dan Fania tadi? Apakah terdengar jelas?
Fania dan Audrey. Barusan kita membahas yang nomor 5, latihan kemarin kita review sedikit. Udah clear ya nomor 5 ya. Nah, satu lagi ada yang sebentar, ini udah lengkap belum? Audrey, Gaby, Jennifer, Dennis, Fania dan satu lagi Ricardo belum masuk. Kita tunggu satu lagi ya. Sampai 7:10. Satu lagi itu terkait dengan latihan ke bintang ya kalau nggak salah ya. Yang mana ya? Oh bukan ini. Apakah yang ini? Yang mana ya? Nggak ketemu. Oke, atau ada yang lain? Teman-teman yang lain yang mau bertanya terkait dengan pelatihan yang kemarin atau course yang kemarin yang perlu kita bahas sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Sebagai informasi, materi berikutnya sebenarnya juga nggak lepas dari Turtle, kita hanya meneruskan saja. Cuman kalau yang kemarin kita gabung dengan menggunakan for loop untuk efisiensi code, sekarang kita coba kombinasi lagi kan dengan conditional statement. Jadi kalau kita ngetik apa, nanti akan muncul gambar apa gitu. Atau kalau ada kondisi seperti ini, maka yang muncul gambar X, gambar Y, gambar Z, dan sebagainya. Tetap dengan konsep for itu atau while yang digunakan untuk mengefisiensikan code-nya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak lagi seperti yang di awal-awal belajar Turtle yang masih one by one, line by line. Meskipun dia perintahnya sama, kita ketik aja sama semuanya. Sekarang kita menggunakan kombinasi for yang udah kita atau loop yang udah kita pelajari kemarin untuk mengefisiensikan code kita dan conditional statement untuk menggambar objeknya. Ya, ada mau ditanyakan lagi untuk yang nomor lain? Mister lupa nomor yang tadi itu. Yang papan catur itu nomor berapa ya? Mister kok nyari nggak ketemu. Ada yang tahu papan catur? Oh, tugas tambahan. Oh iya, pantesan Mister nyari nggak ketemu. Papan catur gimana teman-teman? Kebayang nggak tugas papan catur itu? Sebenarnya papan catur itu dia bermain ke arah logiknya saja. Yang dibutuhkan cuma dua aja itu, gambar persegi warna hitam sama gambar persegi warna putih, itu aja fungsinya. Nah cuman dua itu digambarnya sesuai dengan ketentuan ya. Kalau yang pertama kan berarti hitam dulu, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Kalau yang di baris kedua berarti putih dulu, putih hitam, putih hitam, putih hitam. Baris ketiga balik lagi hitam putih, hitam putih, hitam putih, kayak gitu aja dah terus menerus. Kira-kira ada yang bingung nggak di bagian tugas tambahan? Di nomor 3 nih info dari Gaby. Berarti Gaby udah clear nih. Kok tahu nih? Teman-teman yang lainnya seperti apa? Apakah ada yang mau ditanyakan di tugas ininya? Tugas yang tambahannya di nomor 3. Ini nomor 3 apa bintang 3? Nomor 3 ya benar. Yang ini ya berarti ya. Nah, ini dia. Dua persegi aja. Ya benar seperti ini. Ini ya apa yang udah dibentuk sama sistem ya, bukan Mister yang ngetik, jadi udah muncul seperti ini. Dan ketentuannya pun parameternya juga sudah ada di sini. Nah ini dia, colornya juga udah ditentukan, black white-nya. Kemudian yang satunya lagi colornya black doang. Black doang itu artinya dia menggambar yang kotak hitamnya. Kalau black white itu artinya parameter pertama, argumen pertama black ini itu adalah menggambar bagian pinggirnya. Kemudian white itu ngeblok bagian dalamnya. Maksudnya gitu. Kalau kita nggak menyampaikan parameter argumen kedua, misalnya kayak contohnya kayak gini, baik pinggir ataupun dalamnya dia akan tergambar sesuai dengan ketentuan yang sudah diketikkan. Black ya black, red ya red, mau pinggir mau dalam ya semuanya dibuat red sama sistem. Karena nggak ditentuin parameter argumennya yang kedua. Tapi kalau ditentuin kayak gini, argumen pertama black, argumen kedua white, berarti dia argumen di bagian pinggirnya hitam, dalamnya waktu diwarnain ketika dibagi fill dan end fill itu jadi putih. Kayak gitu aja. Oke. Gimana? Aman nomor 3?
Aman ya? Oke, kalau aman, nah sekarang kita akan coba masuk ke Nisa udah masuk. Assalamualaikum, selamat malam Nisa. Berarti udah lengkap nih. Oh, kurang Ricardo doang. Apakah Ricardo kurang Ricardo aja? Kita coba cek dulu ya. Satu dua tiga. Oh iya betul. Oke, Ricardo. Kurang Ricardo aja. Udah 7.13. Oke, kita akan coba masuk aja ke dalam materi selanjutnya supaya nanti tidak terlalu malam kita belajar codingnya. Nanti kalau teman-teman ini apa ada yang aware dengan jam, bisa minta tolong Mister diingetin ya. Kadang Mister kalau udah ngoding nggak ngeliat jam lagi nih. Oke, kita akan lanjut ke bagian pertemuan selanjutnya. Mister mau share screen yang mana PowerPoint-nya? Ini PowerPoint-nya. Oke. Kita akan buat dengan menggunakan perintah berkondisi. Jadi turtle-nya kita teruskan, konsep-konsep dasarnya masih kita pakai semuanya, mau itu forward, rotate-nya itu left right-nya, kemudian perulangannya yang udah kita pelajari sebelumnya untuk mengefisiensikan code-nya, warna, size, pen up, pen down, go to, dan sebagainya akan kita terus pakai itu. Dan beberapa bentuk-bentuk yang udah kita ketahui kemarin seperti cara menggambar bintang, kemudian cara menggambar matahari seperti yang barusan Mister contohkan kita review bareng-bareng tadi, kemudian segitiga, persegi itu tetap kita akan pakai. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam yang tambahan mengenai perintah berkondisi. Konsepnya itu sama seperti perintah berkondisi yang lainnya. Jadi misalnya ada, nah seperti ini ada case, ada kecepatan di atas rata-rata, misalnya di atas ketentuan, misalnya di atas 60 derajat. Pada saat user memasukkan kecepatan itu 70, maka yang akan muncul gambar hijau. Kalau di atas 70 ya gambar tanda seru. Kalau di bawah 60 misalnya 50, maka dia masuk ke gambar hijau. Nah, gambarnya ini dengan menggunakan turtle. Gitu aja, simple, sesimpel itu. Jadi kita hanya menambahkan conditional statement untuk menggambar yang mana sih yang akan dimunculkan gitu kan. Kalau yang kemarin kan kita nggak ada conditional statementnya ya. Pokoknya kita gambar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bintang, udah bintang. Nggak ada conditional statementnya. Kalau ketemu nanti user input 2, nanti bintangnya munculnya 2 ya. Kalau user misalnya input 3, nanti munculnya 3 ya. Enggak, kita nggak sampai segitunya kan. Kita cuman ikutin aja efisiensi code-nya. Bagaimana cara kita gambar 5 bintang, 1 bintang, 1 matahari dan seterusnya. Jadi konsepnya kayak gitu. Semuanya mulai dari fungsi pertamanya kita import turtle, kemudian sampai begin fill and fill yang udah kita pelajari terakhir yang kemarin itu tetap digunakan. Jadi untuk ini dia metode-metodenya atau fungsi-fungsi yang kita pakai masih sama, pen up, pen down, color, guto dan sebagainya. Kemudian menyembunyikan eksekutor, kemudian biar mempertahankan gambar di dalam interpreternya seperti apa. Nah, itu tetap kita pakai. Speednya opsional, mau dipakai mau nggak boleh, tapi kalau ditentukan dalam soal silahkan dipakai. Karena kalau udah dipakein checklist, kalau dia pakai automatic check sebenarnya udah cukup cepat ya. Nggak perlu pakai speed pun juga cukup cepat. Kecuali kalau kita mau develop ke IDE. Nah, itu boleh tuh. Pakai speed ngaruh banget. Nah, ini contoh untuk menggambar persegi, kemudian ada gambar bintang. Nah, ini sudutnya juga masih sama, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah, jadi masih sama. Oke. Nah, ini sama kayak pada saat kita menggambar perahu layar, masih ingat? Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini nanti yang akan kita coba gambarkan, tapi sebelumnya pasti ada yang namanya conditional statement. Karena kita masuk ke bagian turtle yang mempunyai conditional statementnya. Misalnya kayak tadi ya, lebih dari 60 km per jam, maka muncul tanda seru. Kalau dia ternyata di bawah 60, maka munculnya lingkaran hijau. Sesimpel itu. Nah, ini tadi flowchartnya. Jadi digambarkan dengan menggunakan responnya itu digambarkan dengan menggunakan animasi. Kalau sebelum-sebelumnya cuma dibilang terlalu cepat atau mungkin oke, masuk ke dalam kriteria, kan cuma kata-kata ya. Sekarang kita gunakan animasi karena kita sedang belajar turtle. Oke, sekarang kita coba langsung masuk saja. Sebentar, sebelum masuk ke dalam course-nya,
Kira-kira kebayang nggak dengan apa yang nanti kita akan coba hadapi di course-nya? Jadi penambahannya hanya di bagian conditional statement. Jadi sebelum kita menggambar, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, yang akan kita code terlebih dahulu. Misalnya kayak gini, Kak, silahkan Anda masukkan waktu. Jawabannya apa? Kalau siang, maka gambar matahari. Kalau diketik malam, enter, maka yang akan muncul gambar bulan. Kayak gitu aja. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita gunakan yang bukan turtle kan ketikan biasa ya, atau kalimat-kalimat biasa. Kalau siang misalnya selamat siang, kalau malam ada muncul nanti greetingnya selamat malam dan sebagainya. Nah sekarang kita buat jadi animasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan terkait dengan turtle dengan conditional statement atau perintah berkondisi turtle? Jadi maksudnya kayak gitu, sesimpel itu, nggak ada yang nambah selain apa yang tadi Mister sampaikan. Dan itu juga udah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya mengenai conditional statement. Oke, Mister cek dulu. Audrey, Gaby, Jennifer, Nisa, Denish, Fania, dan Zia. Gimana? Clear mengenai materinya? Gambarannya dapat. Jadi kita intinya dapat, sekali lagi Mister mau sampaikan, intinya hanya menambahkan conditional statement aja. Habis itu kita gambar. Nah gambarnya seperti apa Mister? Ya sama kayak kemarin, gak ada yang berubah. Ya kayak gitu-gitu aja turtle. Oke aman ya. Nah sekarang kita coba ke bagian course-nya. Silakan teman-teman buka course-nya. Mana course-nya Mister tadi? Oke, mana? Ini dia course-nya. Di bagian tugas-tugas ya, polisi tugas-tugas. Nanti teman-teman klik di bagian modul 4 pelajaran ketiga. Bener ya? Modul 4 pelajaran ketiga. Nah, ini dia. Nomor 5, polisi tugas-tugas. Nanti diklik akan muncul seperti ini. Nah, silakan. Nomor 1, teorinya masih sama. Semua metode udah semua fungsi udah kita pelajari sebelumnya. Silakan dipasangkan yang mana yang benar. Kalau ini A B C D E atau ini ubah kecepatan pemeran menjadi 5 kita pakai apa? Atau ada yang sudah mencoba? Jawabannya apa aja ini nomor 1? Atau jangan-jangan Mister ini udah ketinggalan apa udah pada maju semua nih. Nah, coba cek dulu di progresnya. Tuh kan bener. Oke. Oke, udah pada nomor 2 ya. Secara umum udah pada nomor 2 semuanya. Oke, lanjut. Silakan yang udah clear nomor 1 silakan dilanjut. Nomor 2 ngapain? Nomor 2 benerin masalah bintang. Oke, nomor 1 ini udah jelas semuanya ya. Kecepatan berarti speed. Warna color, mana tadi? Color. Menggerakkan eksekutor goto. Mengubah ketebalan pen size, melukis jalur yang tertutup. Kok melukis jalur sih, mewarnai. Oke. Begin fill dan end fill. Pastikan itu selalu ada dua-duanya ya. Kalau enggak nanti nggak akan terblok warnanya. Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Teman-teman kayaknya udah pada nomor 2 semua nih. Kita di nomor 2 ini suruh gambar bintang. Ketentuannya gini ya, lambangnya bintang dengan 5 titik, warnanya merah, kemudian dia 100 pixel ininya, panjangnya. Kemudian apalagi ketentuannya? Setelah program selesai, gambar harus ada tetap di layar dan menyembunyikan eksekutor. Oke, hide turtle-nya iya, exit on click-nya udah bener. Sekarang bintangnya nih kemungkinan yang salah kan? Bintang. Oke. Kalau gambar bintang tadi gimana? Sudutnya berapa? 144 kan kalau nggak salah ya. Nih parameter bintang kita bisa lihat di sini tipsnya. Kalau ini 36 derajat, ingat ya, turtle konsepnya adalah menggambarnya di sudut terluar. Sudut terluar tuh di sini. Ya kan? Kalau ini adalah 180 derajat dikurangi 36 sudut dalamnya, berarti sininya berapa sisanya?
Kan 180 dikurangi 36 kan ya? Berarti 144. Sementara di sini left-nya itu 40 derajat nih. Nah, ini yang bikin salah nih. Akhirnya gambarnya bukan bintang ini. 144 kita ganti dulu. Kemudian berapa kali dia harus diulang? Ada berapa sisi? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang bintangnya. Berarti ini 5 kali, bukan 7 kali. Kemudian begin fill sama, nah jangan lupa pasangannya end fill. Sama kurung buka kurung tutupnya ya, jangan lupa juga ya. Colornya apa nih? Red. Terus pen size-nya tadi disebutin berapa? Pen size-nya nggak disebutin. Biarkan saja 2, jangan dirubah. Kalau nggak ada disebutin, biarkan saja, jangan dihapus, jangan diganti. Sekarang kita coba running dulu. Apakah sudah mirip nggak? Oh, bad input. Oh ya, ini kurang titik 2. Kecil banget. Apa yang kurang? Forwardnya ya. Oh, mana tadi? Nah ini ya, 100 parameternya. Panjangnya 100. Di sini masih 10. 100. Oke, sekarang kita coba pakai yang checklist. Biar cepat. Nah, oke. Sudah jadi bintang merah kita. Kebayang ya cara benerinnya? Ikutin instruksi yang ada di narasi. Dan kalau ada parameternya, kita lihat parameternya, karena itu biasanya akan membantu kita. Biasanya juga nggak terlalu hafal nih, kebetulan aja tadi sempat ngelihat di bagian PowerPoint-nya 144. Nah kebetulan di sini juga ada tipsnya nih. Bintang itu di dalamnya sudut dalamnya 36 derajat, berarti tinggal dikurangi aja. Oke, clear. Sekarang bisa coba cek dulu nomor 2 apakah semuanya sudah aman. Oke, sekarang udah OTW ke nomor 3 semua. Oke, Nisa ya. Nisa Mister lihat masih merah. Coba Nisa mana nih? Share screen-nya biar Mister coba cek. Zia nomor 3. Waduh, nomor 3. Wait Zia, sabar dulu. Nomor 2 dulu. Kita coba cek dulu. Nomor 3. Wih, apa yang kurang? Left-nya Nisa. Left-nya coba Nisa cek di bagian soalnya, dicek di bagian tips. Ada parameter bintang. Nah, itu dia. Penentuan sudutnya itu adalah 180 dikurangi sudut dalam. Kenapa? Karena turtle itu akan menggambar berdasarkan sudut luar. Kalau 180 dikurangi 36 hasilnya berapa Nisa? Nah, itu dia yang oh iya juga ya, bisa juga kayak gitu. Iya, bisa juga kayak gitu, boleh. Gak usah pakai sama dengan, langsung aja coba. Bisa jalan nggak? Harusnya sih bisa ya, 36 kan? Nah, oke. Coba dijalankan. Nah, udah bisa kan bintangnya? Bintangnya udah jadi. Sekarang masalahnya apa? Kita belum mewarnai. Ya kan? Kalau contohnya kan ada warnanya tuh Nisa. Bagaimana cara mewarnai? Tadi sempat kita bahas. Cara kita mewarnai objek. Apa? Perintah apa yang kita gunakan? Masih ingat nggak? Nah, itu dia, benar. Begin fill pasangannya apa? Pasangannya ditaruh di mana? Betul. Pasangannya ditaruh di setelah apa? Yes, betul, di situ. Tapi setelah menggambar objek. Jangan dimasukkan langsung di bagian for i in range-nya dalam body loop-nya, tapi mundurin satu tab ke belakang. Jadi sejajar dengan begin fill-nya. Sejajar dengan begin fill-nya. Tadi kan end fill-nya kan sejajar dengan left tuh. Nah, coba satu kali tab. Nah, jadi end fill itu cukup sekali. Jangan berkali-kali kita panggil. Kalau berkali-kali kita panggil, dia nggak akan mewarnai itu. Dia akan menunggu begin fill yang sebelumnya. Nah, kebayang ya, Nisa ya? Untuk teman-teman yang lain juga. Oke, sama-sama. Jadi end fill, begin fill itu nggak bisa kita panggil berkali-kali ya. Boleh dipanggil berkali-kali, tapi harus berpasangan. Jangan begin fill, kemudian end fill. Itu nggak akan ngefek tuh.
atau kebalikannya, begin fill sekali, end fill yang berkali-kali. Misalnya kita ini kurang teliti pada saat penempatan code-nya. Persegi panjang. Oke, sekarang yang persegi panjang nomor 3 ya. Oke, Mister masuk ke bagian nomor 3. Nomor 3 ini ngapain ya? Oh, tanda dilarang. Oke, tanda dilarang di bagian persegi panjangnya. Ini ada ketentuannya nih, nomor 2. Untuk menggambar persegi panjang itu ketentuannya ikutin yang di sini. Persegi panjang ini dia pertama pakai forwardnya itu 65 pixel. Panjangnya 65 pixel. Tingginya 20 pixel. Tingginya. Ini panjang kalau 2 dimensi bukan panjang, panjang lebar. Panjang 65, sini tingginya itu 20 pixel. Tapi di dalam Turtle itu kita nggak mengenal panjang sama lebar, enggak ya, mengenalnya tetap sama-sama forward, cuman kita arahkan turtle-nya, hati-hati. Jadi kalau kita mengarahkannya ke arah kanan berarti kita ngomonginnya panjang nih, berarti kalau defaultnya kan dia nggak perlu lagi rotasi, left right-nya nggak perlu, tapi ketika dia mau ke arah atas, nah rotate-nya gimana, sesuaikan. Kalau dia itu mengarahnya ke kanan untuk ke arah atas berarti dia rotate-nya left. Karena dia tegak lurus maka rotate-nya 90 derajat. Baru nanti di forward 20 pixel ke atas. Jadi kayak gitu. Begitu pula selanjutnya yang ke sebelah kirinya dan sebelah bawahnya dan seterusnya. Kebayang nggak? Mau coba dulu apa langsung kita bahas? Belum. Oke, kita akan bahas ya nomor yang ketiga. Pertama kita bahas dulu yang nomor 1 ya, satu-satu biar urut karena kita menganut sistem sekuensial. Ini inisiasi awal, ini Mister nggak nambahin ya, ini tadi udah ada, Mister nggak nambahin apa-apa. Ini from turtle-nya juga udah ada, ini circle-nya juga sudah ada. Ini harusnya akan menggambar lingkaran merahnya. Coba kita cek dulu, betul nggak? Nah, oke ya, lingkaran merahnya tergambar, tapi dia nggak muncul di interpreter karena nggak pakai exit on click. Sama yang ini ya terakhir ya, eksekutornya harus disembunyikan. Tambahkan dulu di bagian paling bawah, kita kasih jeda exit on click supaya kita gampang nanti kalau kita mau gambar-gambarnya. Head turtle, nah exit on click udah, head turtle udah. Sekarang kita coba cek lagi, ini lingkarannya sudah muncul belum? Sudah muncul, tinggal kita nambahin apa, blok merahnya. Lingkaran merahnya radiusnya 50 udah bener, mulai gambar dari titik 0,0, berarti default, nggak perlu kita define, aman. Tinggal kita buat bloknya, maksudnya warnanya, blok merah kan gitu, sama end fill. Oke. Nah ini untuk yang pertama, bagian lingkaran, harusnya dia sudah sesuai nih, merah. Sekarang yang kedua. Karena yang pertama udah terbantu dengan sistem, udah disediakan, jadi relatif lebih mudah. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua ini menggambar persegi panjang. Ketentuannya gimana? Panjangnya 65 pixel, kemudian tingginya 20 pixel, titik awalnya adalah 32,37. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, sebelum kita menggambar persegi panjang, kita itu sebelumnya udah menggambar yang lingkaran. Hati-hati. Kalau dia nyeret-nyeret, maksudnya berpindah tempat, kalau nggak di pen up, maka dia akan kecoret tuh, ya kan? Berarti kita buat dulu pen up-nya, pen up, kemudian arahnya ke berapa, ke koordinat apa? Ini kita copy aja, 32,37. Nih, habis itu kita pen down. Gunanya apa pen up, pen down? Pen up itu supaya dia nggak mencoret di bagian kanvas kita ketika dia berpindah. Nah, pen down itu kita gunakan saat kita mulai menggambar. Secara default turtle akan langsung pen down. Kalau nggak kita define apapun dia langsung pen down. Nah, karena ini udah kita pen up, kita naikkan kanvas kita, turtle-nya untuk menggambar tadi. Nah, setelah sudah sampai ke bagian tujuannya baru di pen down. Nah, selanjutnya kita baru gambar persegi panjangnya. Nah, persegi panjangnya itu arahnya ke berapa nih? Nah, sekarang kita coba ya. Untuk melihat persegi panjangnya, kita tentukan dulu colornya. Kita gunakan white.
karena ini inisiasi awal nih, white kan bentuknya white nih, bentuknya white, warnanya white. Kemudian kita forward untuk melihat posisinya. Forward misalnya berapa ini tadi mintanya, panjangnya 65. Kita coba running dulu. Sudah di forward. Nah, posisi turtle ternyata meskipun ada di sini, dia posisinya muter kayak gini tadi kan, dia terakhir di sini ya. Kemudian dia ditarik ke atas sini, dia arahnya kebetulan nih pas ke arah kanan, lurus. Ya kan? Nah, kalau udah lurus berarti udah aman. Kita tinggal melanjutkan. Melanjutnya kemana, Mister? Berarti ke arah atas kan? Berarti kan ini tinggal ke arah atas, ke kiri, terus ke bawah. Habis itu di blok warna putih. Ya kan? Alurnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutin. Kalau dia ke atas berarti kita buat left karena dia mengarahnya dari sini ya, posisi turtle-nya mengarah ke kanan, berputar ke atas. Berlawanan jarum jam. Kemudian di forward berapa? 20 ya tadi kalau nggak salah. Kemudian diputar lagi left 90 derajat. Di forward 90. Habis itu diputar lagi 90 derajat. Di forward 20. Kita cek. Oh, kok kelebihan? Oh iya, forwardnya 65. Maaf. 65. Oke, nah udah muncul nih gambar titiknya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah lihat di sini code-nya. Ini forward 65, forward 20 berulang nggak di sini? Forward 65, forward 20. Hanya berbeda di bagian left-nya. Ya kan? Kalau ini Mister tambahkan left sama persis kan? Ini bagian ini itu diulangi sama bagian atasnya. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan for loop. Hapus. Kita masukkan for i in range. Kita ulang 2 kali. Kemudian kita masukkan 1 tab ke masuk ke dalam. Setelah itu baru kita warnai. Begin fill. Objeknya kan di sini nih, mulai kita gambar objek. Bawahnya and fill. Tara. Sekarang kita coba cek. Nah, secara tampilan udah oke nih, tapi nggak tahu nih automatic checknya. Sekarang kita coba cek pakai checklist ya. Bismillah. Oke. Kurang lebih kayak gitu alurnya. Gimana? Kebayang untuk yang gambar dilarang? Kalau teman-teman runtut dengan aturannya, parameternya, terus apa lagi ya? Sama objeknya, karena nggak semuanya disebutin tuh dalam parameter. Dia nggak menyebutkan suruh mewarnai ngeblok putih. Dia nggak menyebutkan dengan suruh mewarnai blok merah. Tapi lihat di gambarnya. Nah, kita udah tahu ya cara ngeblok warnanya jadi merah atau mewarnai jadi semuanya merah, mewarnai jadi semuanya putih, pakai begin dan end fill. Patokannya adalah di objek. Objek mulai menggambar itu begin, kemudian setelah selesai di end, supaya dia bisa ngeblok semuanya. Oke, Mister coba cek progresnya dulu. Oke, mantap. Udah masuk ke nomor 4 semua ya. Bentar, Zia. Zia, Mister lihat masih merah. Nomor 3. Adakah mengalami kesulitan? Atau bisa screencast kalau ada yang mengalami kesulitan? Atau bisa melihat referensi yang ada di online lesson. Kebetulan tadi kita ngebahas yang nomor 3 juga kan? Apa kira-kira yang kurang? Atau ada yang bingung silahkan bertanya juga. Aman? Oh udah. Oke, nice. Good job. Sekarang yang nomor 5 itu nomor 4 itu dia diperiksa oleh Mister. Jadi Mister yang akan periksa nomor 4. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan improvisasi silakan. Mataharinya mau di dalamnya dikasih gambar buletan lagi warna orange juga boleh, dikasih efek-efek kayak gitu. Yang jelas ada gambar matahari,
ada gambar bulan gitu ya teman-teman ya. Jangan satunya gambar bintang. Gambar bintang juga masuk sih ya kalau warna malam ya. Cuman nggak sesuai dengan ada yang di sini. Tapi boleh lah, silakan, nggak apa-apa. Untuk merepresentasikan malam, teman-teman boleh menggunakan objek lain. Kalau nggak suka dengan warna bulan yang bulat, modelnya bulat doang, nggak suka aku mister pakai bintang, silahkan. Mau pakai bulan sabit mister, nggak apa-apa, silahkan. Bulan sabit, lebih kompleks tuh. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ini kan teman-teman mau mencoba gitu, mau mengeksplorasi malamnya itu nggak mau cuman bulan bulat doang. Warnanya mau diganti lain nggak masalah. Yang penting harus beda siang dan malamnya. Kemudian yang kedua ada conditional statementnya. Mana kak saat Mister harus memasukkan siang, maka yang akan muncul adalah gambar mengenai siang. Kalau yang Mister ketikkan adalah malam, mau dia huruf besar semua atau hurufnya campuran, M besar, A kecil, L besar, A kecil, M besar, masih terdeteksi malam. Oke? Jelas ya untuk yang bagian nomor 4. Ini contohnya tadi untuk gambarannya. Posisi koordinatnya bebas, teman-teman bisa taruh di default 0,0 boleh. Atau mau dinaikin ke atas mister, punya aku nggak terlalu kelihatan kalau 0,0 ya silahkan. Karena ini untuk turtle beberapa device juga berpengaruh ya. Kalau resolusinya rendah, dia punyanya batas kanan kirinya akan sedikit kecil. Kalau mister ini kanan kirinya masih 200 nih, kanan kiri atas bawah masih 200. Masih bisa mencapai 200. Yes, harus pakai def, harus pakai fungsi. Fungsi siang dan fungsi malam. Fungsi ini adalah isinya gambar ya teman-teman, bukan fungsi untuk mendefinisikan, menanyakan apakah ini siang, apakah ini malam, enggak. Ini hanya gambarnya. Jadi kalau mau gambar matahari misalnya, ditaruh di def siang. If sama def, tinggal panggil fungsinya aja. Jadi kayak gini, simple ya. Misalnya ini Mister punya fungsi, ini Mister contohin ya. Tapi contohnya sederhana banget nih, sengaja supaya teman-teman nanti kebayang. Print siang, ini print malam. Misalnya Mister punyanya fungsi kayak gini, tapi nanti ini teman-teman harus gambar matahari ya. Yang malam ini juga harus gambar apa terserah, bintang boleh, bulan sabit boleh, bulan juga boleh. Nah, misalnya Mister akan memasukkan instruksi ke user ke dalam sistemnya. Pilihan sama dengan input, masukkan pilihan Anda. Kemudian jika pilihan itu sama dengan siang misalnya, atau yang dimasukkan oleh user itu sama dengan siang, cara menghubungkannya cukup seperti ini. If-nya. Kita panggil aja fungsinya apa? Siang. Udah kayak gini aja. Elif pilihan sama dengan malam, maka malam yang dipanggil. Else print tidak ada pilihan tersebut. Nggak boleh ngasal ya. Jadi harus di antara dua pilihan ini. Kalau dia muncul selain itu, maka akan muncul seperti ini. Kemudian input itu harus bisa menerima segala macam kombinasi bentuk huruf. Mau huruf besar semuanya boleh. Pokoknya tulisannya siang. Mau huruf besar kecil besar kecil besar kecil atau kecil 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 besar boleh. Harus tetap terdeteksi. Jadi kayak gini. Misalnya nih, siang huruf besar semua. Dia masih bisa ngedeteksi siang. Siangnya kita pakai ini S besar, I A N G nya besar, harus tetap bisa. Itulah gunanya fungsi lower ya. Kalau dia ngaco isinya, kita ngomong tidak ada pilihan tersebut. Jadi kayak gitu ya. Untuk menghubungkan fungsi ke dalam conditional statement, kita cukup panggil aja fungsinya. Ini fungsinya ini, kita panggil aja di dalamnya. Di dalam body if-nya, body conditional statement-nya. Oke, kebayang ya tugasnya. Tadi gambar mataharinya udah ada, tinggal ambil aja copy yang tugas-tugas sebelumnya. Gambar lingkaran juga udah ada kalau mau pakai lingkaran, atau mau pakai gambar bintang juga udah ada. Warnanya terserah disesuaikan.
Boleh warna abu-abu, boleh warna biru gitu kan, boleh. Gak ada masalah. Mister nggak akan bahas nomor 4 karena ini tugas teman-teman. Ini nanti Mister biar bisa tahu sejauh mana teman-teman bisa mengaplikasikan antara conditional statement. Mister udah contohkan di sini tadi contohnya conditional statement itu seperti ini, mereview. Cuma nanti isinya dari fungsi adalah gambar animasi turtle. Oke, Mister coba cek dulu progresnya. Oke, nice. Sudah banyak yang mensubmit nih. Bagi yang sudah selesai mensubmit bisa lanjutkan ke tugas bintangnya. Sembari Mister coba cek ya yang sudah mensubmit. Siang. Oke, nice. Oke, good. Malam. Oke, boleh. Oke, nice. Good job. Oke, selanjutnya yang exit on click-nya gimana? Itu udah bener tuh. Cuman jangan lupa kurung buka kurung tutupnya ya, Audrey ya. Exit on click cuma satu di bagian terakhir aja. Jadi exit on click ditempatkan di main program. Exit on click itu tidak perlu di dalam fungsi ini juga ada exit on click-nya kayak gini. Nggak perlu ya teman-teman ya. Ini dipakai terakhir aja. Jadi taruh di bagian paling belakang program. Sama hide turtle. Untuk menyembunyikan gambar anak panah kecilnya. Supaya cakep gambarnya. Nggak ada embel-embel si turtle-nya. Ini cukup di bagian main program saja. Tidak perlu ditaruh di bagian fungsinya. Terakhir ini. Oke, selanjutnya Mister akan coba cek yang lainnya yang sudah mensubmit. Oke, nomor 4. Widih. Sebentar. Oke. Danish sudah mensubmit juga. Apakah sudah siap? Mister mencoba cek. Siang. Oke. Pastikan pilihannya itu harus di antara siang dan malam. Kalau dia ngaco isiannya, ingatkan kamu isiannya nggak tepat gitu ya. Atau bilang opsinya tidak ada. Jadi, oke. Boleh. Oke, jangan sampai nanti ketika kita pencet atau kita input usernya itu terserah isiannya, dia masih bisa menggambar gambar siang atau malamnya ya. Hati-hati. Oke, nice. Oke, coba Mister cek dulu apakah nomor 5 sudah semua submit. Nomor 5, nomor 4. Oke. Yang sudah selesai di bagian polisi tugas-tugas, boleh lanjut ke tugas-tugas yang kedua. Polisi tugas-tugas kedua. Berarti yang course keberapa ya? Course ke-6. Pelajaran ketiga nomor course yang ke-6. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tadi ya. Gambarannya tugas nanti seperti ini kurang lebih. Pastikan semuanya di conditional statementnya itu jelas. Hanya siang dan malam. Selain itu tidak ada gambar. Hanya keluar perintah atau notifikasi bahwa perintah tidak dikenal atau opsi tidak ada dan seterusnya. Sepertinya ada yang tanya. Nggak apa-apa, aman.
Boleh pakai lingkaran bulan seperti yang ada di contoh untuk tipsnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi bulannya nanti bulannya eh kalau mau dikasih ini apa apa tuh namanya ya, ornamen ya, ornamen misalnya kasih titik 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 gitu boleh, tapi jangan ornamennya kayak tanda dilarang ya. Tadi Mister masih melihat ada yang menggunakan lingkaran, yes betul nggak apa-apa, tapi ornamennya kayak ada tanda dilarang gitu. Jadi itu maksudnya dilarang masuk ya. Atau gambar bulan, atau menggunakan yang sama persis yang ada di bagian tipsnya itu juga boleh. Cuman dikasih warna biskuit ya kalau nggak salah, apa namanya itu, biskuit atau apa. Jadi nggak perlu ornamen juga boleh. Atau malah ada yang pakai bulan sabit. Tadi Mister lihat ada yang pakai bulan sabit. Menggabungkan antara bulat, dua buletan. It's okay, no problem. Betul juga itu. Kreatif, kreatif. Oke, Mister coba cek lagi. Apakah sudah clear semua nomor 4? Widih. Oke, mantap. Bintang terakhir, yes. Kita akan coba bintang terakhir. Bintang terakhir. Sebentar. Mister cek dulu. Oh ya, ini tadi pertanyaan yang bintang terakhir tadi. Benar-benar kan? Ini bintang, oh bintang 1, bintang 2. Bintang kedua. Ini, nah ini yang tadi di PowerPoint nih. Ada parameternya nggak? Oh ini ada parameternya di bawah. Kalau nggak ada parameternya kita bisa lihat di parameter yang ada di PowerPoint nih. Departemen Polisi memutuskan untuk memasang tanda yang menunjukkan kecepatan dari kendaraan lewat dan menampilkan tanda peringatan jika dilewati. Nah ini ada patokannya berarti ya. Nah ini apa nih? Oh ini kecepatan. Oh, ada dua fungsi. Kecepatannya yang sesuai dengan aturan. Ini yang nggak sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai menggambar harus ada eksekutornya dihilangkan. Kemudian gambar tetap berada di layar. Tulis program mencari dan menganalisis kecepatan. Oke, parameternya di bawah. Oke, sekarang kita lihat ke sini ya. Jadi ini perintahnya, kalau ada kecepatan apa analisis kecepatannya itu ternyata di luar ketentuan, maka dia akan muncul tanda seru. Kalau dia masih di dalam ketentuan, dia akan muncul yang ini ya, kecepatan oke nih ya berarti ya. Circle, berarti cuma ada bulatan hijau aja. Kita lihat satu-satu. Nah, ini conditional statementnya. Jika kecepatan lebih dari 60, maka tanda seru. Jika kecepatan sama dengan atau kurang dari 60, maka lingkaran hijau. Mulainya dari titik 0,0 semuanya ya. Oh enggak, yang nomor 2 aja 0,0. Yang nomor 1 enggak ada ketentuannya nih. Nah, mungkin ada di sini nanti parameter tanda serunya nih. Oh, benar, ada di bawah. Nah, satu-satu dulu. Nomor 1 dulu. Pemeriksaan kecepatan. Supaya kita bisa mencoba programnya, kalau ini kita running, ini akan error. Kenapa? Karena fungsi itu harus di-define dalamnya. Kalau nggak di-define, dia akan bad input. Ini, oh ini kurang titik 2-nya ya. Di-define, nah ini seperti ini. Udah ada titik 2-nya, tapi karena di dalamnya kosong, maka dia akan dianggap sebagai fungsi yang menyebabkan error. Kalau ingin kita lewatkan, kita tulis dulu pas. Karena kita belum menginjak ke bagian kecepatan lebih nih. Tapi lebih ke arah ini dulu. Bagian awal dulu nih. Input datanya ya berarti ya. Baru nanti kita ke bagian fungsinya. Oke, kita masuk ke bagian main program dulu. Tulis program seperti apa. Nah ini dia. Masukkan kecepatan transportasi. Oke, kita input dulu. Speed sama dengan input. Masukkan kecepatan transportasi. Oke. Nah, setelah ini dapat, maka kita melakukan seleksi kan, otomatis kan? If speed tadi dibilangnya apa? Lebih dari 60. Lebih besar daripada 60. Maka yang terjadi adalah tanda seru warna merah di gambar. Nah, tanda seru warna seru di gambar itu kan ada di sini ya.
pada saat dia kecepatannya lebih. Nah, kita tinggal panggil aja kecepatan lebih. Parameter tanda seru dispesifikasikan di tab berikutnya, di selanjutnya di sini. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat dulu di sini. Kita membandingkan numerik. Ini tipe datanya string. Jangan lupa dikonversi dulu integer. Baru nanti kita bisa membandingkan. Kalau ini string dengan integer pasti error. Nah, kecepatannya lebih. Kemudian selanjutnya elif masih di nomor 1. Nomor 2, jika kecepatannya sama dengan atau kurang dari 60, speed kurang dari sama dengan 60, maka apa yang terjadi? Yang digambar adalah lingkaran hijau. Yang ini ya, kecepatan oke. Kecepatan oke. Sudah apa lagi? Oke, sekarang kita lihat dulu yang sudah terbuat di sini. Ini kan tadi kan belum ada yang dibuat ya. Kita udah cek dulu apakah udah benar sesuai dengan ketentuan di sini. Jari-jari lingkaran 60. 60. Nah, ini 50 nih. Betulin dulu 60. Dimulai dari titik 0,0 default, berarti nggak usah kita definisikan juga udah boleh. Fungsi sudah diberikan kode di awal, padahal ini salah nih 60 ya mintanya. Tadi 50. Oke, udah kita benerin dan colornya green. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke bagian kecepatan yang lebih nih. Nah, ini baru pasnya dihapus. Kita tentukan yang ada di sini. Bagian bawah dari tanda seru adalah lingkaran, mulai digambar pada titik 0, minus 70. Pada saat kita menggambar, pastikan posisinya di pen up dulu untuk memastikan bahwa dia tidak mencoret kemanapun. Gotonya berapa tadi? 0 sama minus 70. Oke, selanjutnya pen down. Mulai kita gambar lingkarannya sebesar berapa ini? Jari-jari lingkarannya 18. Circle 18. Di sini warnanya merah semua ya teman-teman ya. Jadi kita setup dulu colornya di atas red. Kemudian di sini ada begin fill karena kita mau mewarnai, and fill untuk yang lingkaran kecil nih. Dapatlah nanti yang di bagian bawah sini. Kemudian di bagian kedua, bagian atasnya. Nah, ini kita coba cek dulu. Satu-satu. Kalau kecepatannya 23, maka yang terjadi hijau. Kalau kecepatannya itu 70, yang terjadi adalah name circle is not defined. Why? Oh, salah. Maaf tipu. Circle 70. Nah, udah jadi ya. Cuman dia menghilang nih. Makanya kita tambahkan exit on click. Ini bintang kan ya? Okay. Exit. Nah, sama hide turtle. Oke. Ini pakai Oke. Selanjutnya kita udah buat yang bagian bawahnya kan. Nah, sekarang tinggal yang bagian atasnya. Bagian atasnya seperti apa? Seperti yang ada di nomor 2. Nah, ini konstruksinya. Ada sudut dalam 20, ada 80. Ini juga sama ya. 80 ini sama dengan 80 ini. Ini yang 100, ini juga sama, ini 100. Oke, mulainya dari titik minus 10 sama minus 10. Sama, harus dibuat sama seperti ini. Kalau ini tadi bentuknya lingkaran. Nah, sekarang coba teman-teman buat yang bentuknya pentungan. Ini apa nih? Trapesium. Jadi yang bagian lingkaran kecil kan yang ini nih. Sekarang coba buat yang bagian bawahnya. Logiknya mirip. Mulainya juga ada pen up-nya juga, karena kita akan berpindah dari posisi lingkaran ke atas. Jangan sampai di tengah-tengah ini ada coretan warna merah. Oke? Bayang sampai sini? Kita sudah selesai sampai bagian warna merah kan. Nah, tinggal pentungannya aja. Hide turtle-nya juga udah oke. Muncul gambarnya bertahan di bagian interpreternya juga udah oke. Sekarang tinggal bagian pentungannya. Nah, silakan coba dilanjutkan.
dikit lagi tuh. Nah, kebayang ya apa yang harus dilakukan? Sesuaikan dengan parameternya. Wih deh, mantap. Udah pada submit semua ini. Warnanya kuning semua ya. Tinggal Nisa dan Zia. Yo, semangat semangat. OTW. Untuk yang bintang terakhir itu yang periksa Mister. Jadi kalau mau dimodifikasi yang lain silahkan, nggak apa-apa. At least minimum, misalnya kalau teman-teman mau ikut yang di parameter, itulah yang paling minimalnya. Boleh banget, nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang model lain, pentungannya agak melengkung kemana gitu, sama agak bentuknya circle di atasnya, boleh, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi teman-teman juga sekalian bereksplorasi nih. Segitiga nih yang mana nih? Segitiga yang ini maksudnya ini nggak ada gambar segitiganya, Audi. Ini trapesium bukan? Oke, ini trapesium. Ini bukan gambar segitiga nih, karena di sininya ada ini ya, ya kan? Kalau segitiga dia enak tuh langsung ke sudutnya. Kalau segitiga sama kaki misalnya sama sisi misalnya 60-60 semuanya. Nah ini ada ininya nih. Nah, hati-hati, ada sedikit forwardnya 20 pixel. Ayo, gimana? Gimana Audrey? Mau dicoba dulu? Kebayang kan? Dengan tugasnya yang bagian trapesiumnya ini ada sedikit tambahan di bagian atasnya. Mirip sebenarnya sama kayak buat segitiga, cuman sudutnya agak berbeda dikit ya. Dan di bagian ujungnya ada tambahan forward sedikit 20 pixel. Yang atasnya itu berapa pixel tuh? 55 pixel. Sama yang bulat. Dilanjutin di bagian bawahnya, Audrey. Jadi di bagian membuat tanda seru ini, teman-teman masih bekerja di bagian dev kecepatan lebih, di bagian fungsi kecepatan lebih. Jadi lanjutin di bagian bawahnya. Jadi kalau ini ya, ini kan tadi kan bagian lingkaran kecil. Teman-teman lanjutin. Jadi buat pen up dulu. Nah, kemudian lanjutin ke GoTo dan seterusnya ke bawah. Kalau mau mulai gambar, jangan lupa di pen down. Gotonya kan udah ada nih. Ini yang biru ini biru apa abu-abu ya? Biru ya, biru agak abu-abu. Ini adalah gotonya. Posisi pertama kali kita menggambarkan, posisi pertama kali kita koordinatnya turtle-nya ada di mana? Ini minus 10 minus 10. Kalau yang bawah tadi 0 sama minus 70. Makanya ini kan gotonya Mister Set 0 sama minus 70 kan? Sama. Kalau yang di bagian trapesium juga begitu. Pastikan dulu posisinya di minus 10 sama minus 10. Oke, ya gitu ya. Jangan lupa di pen up, soalnya biar nggak kecoret. Kalau nggak di pen up, nanti dia akan bergerak ke atas, tapi dia mencoret gitu. Ada garis yang terbentuk. Oke. Oke, kita coba ini ya. Kita coba bahas untuk yang di bagian ini, di bagian tanda serunya. Pertama, kita pen up tadi ya, udah di pen up, kemudian kita masukkan untuk posisi koordinatnya dulu. Minus 10 minus 10. Tujuannya apa? Supaya posisi turtle nanti sesuai dengan apa yang digambarkan itu ya. Saat kita memulai gambar, kita kasih pen down supaya turtle-nya siap di kanvas dan bisa memulai untuk melakukan penggambaran. Kita kasih forward dulu. Forwardnya
Kalau asumsinya dia turtle-nya ada di sini, ada di titik ini, yang ada di gambar ini kan ada di titik ini ya, turtle-nya. Tadi turtle-nya di bagian bawah sini, sekarang di atas ini. Berarti dia tinggal forward maju 20 pixel. Forward 20. Kemudian apa yang terjadi untuk selanjutnya? Kita gunakan sudut luar. Sudut dalamnya udah diketahui tuh, 100. Berarti sudut luarnya kita buat left 80. Sisanya kan, karena garis lurus itu 180, dikurangi sudut dalam 100. Setelah itu kita forward 100 pixel. Nah, sampai sini dulu kita coba arahnya udah bener belum? 80. Nah, udah bener kan? Tinggal nanti kita perlu yang namanya ngeblok juga nih bagian terakhir, sama kayak di bagian si lingkarannya. Tapi nanti dulu biar nggak bingung ya kan. Kita satu-satu, kita buat bentuknya dulu. Forwardnya udah dapet 100, tadi apalagi parameternya. Ya ke sini sekarang ke kiri udah tahu sudut dalamnya 80, maka sisanya jadi 100. Ini mana? Ini dia. Left 100. Kemudian forward lagi 55. Habis itu apa? Putar lagi ke kiri dengan sudut yang sama. Left 100. Kemudian forward 100. Leftnya 100, leftnya 100 sama karena sudutnya 80 derajat kan dalamnya. Ini juga sama 80 derajat. Kemudian dari sini setelah kita menghadap ke bawah, dia pixelnya 100 derajat. 100 derajat. Panjangnya adalah 100 pixel. Forward. Nah, setelah ini selesai, maka kita perlu membuat begin dan end fill-nya. Objek dimulai digambar pada saat kita di forward 20. Begin fill. Terakhir end fill. Tara. Sekarang kita coba cek. Sudah sesuai? 80. Kira-kira seperti itu. Jadi bentuk tanda serunya nanti akan sesuai dengan apa yang dimaksudkan di parameter. Jadi dengan mengikuti parameter sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan tanda seru yang sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan di atasnya itu dibuat lingkaran lagi, Mister, boleh, nggak apa-apa. Jadi tanda serunya nanti di atas itu nggak kotak kayak gitu trapesium, tapi bentuknya tanda seru, betul-betul tanda seru. Silakan, monggo, nggak ada masalah. Jadi sekalian teman-teman bereksplorasi ya, ceritanya kayak gitu. Oke, kebayang ya? Yang bumper bintang. Nanti nomor 4 Mister akan coba lihat. Karena nomor bintang ini soal tambahan, Mister akan coba bahas. Tapi karena nomor 4 ini adalah soal wajib, Mister nggak akan bahas nomor 4. Jadi teman-teman nanti bagaimana cara mengerjakannya Mister pengen lihat. Bisa melihat yang di bagian bintang-bintang nih sebagai referensi. Mirip-mirip juga kan? Sama. Oke, Mister lihat dulu. Apakah bintangnya udah tersubmit semua? Udah kuning? Oke, nice. Tinggal satu lagi. Bagi yang sudah selesai yang di bagian bintang, silakan masuk ke bagian tugas-tugas yang 2 itu. Nomor 6. Oke, sebenarnya Mister izin sebentar.
Oke, Mister sudah kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mister coba cek lagi progresnya yang bintang. Atau udah clear semua nih? Wis, mantap. Silakan dilanjutkan ke yang polisi tugas-tugas yang kedua ya, supaya bisa mendapatkan banyak bentuk latihannya. Oke, Nisa, gimana Nisa? Bintang satunya, sorry, bintang satu, bintang dua. Apakah ada kesulitan Nisa? Aman? Tidak. Oke, nice. Kalau nggak ada, Mister akan coba masuk ke bagian yang oke, nice, good. Masuk ke bagian yang bintang 2 ya, nyelihat progres teman-teman yang di bagian bintang 2 yang sudah masuk ke bintang 2. Nanti Nisa langsung ke bagian polisi tugas-tugas yang kedua ya Nisa ya, kalau sudah selesai bintang satunya. Mana punya Mister? Lihat yang tugas kedua. Oke, sekarang Mister pindah ke ini. Oke, yang pertama teori ya. Teori. Oke, aman lah harusnya ya. Ingat untuk koordinat turtle itu 0,0 tengah. Sama kayak scratch, mirip. Ke kiri berarti minus, ke kanan positif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi tinggal disesuaikan ya. Apakah kiri atas, kanan atas, bawah tengah, tengah dari sistem koordinat, dan kanan bawah. Ini gambar menutupi zona industri kota. Oke, suruh gambar pagar. Ini oke. Oh, ada 4 soal nih. Kalau yang di nomor polisi tugas-tugas. Di nomor 2 itu teliti dengan posisi turtle-nya ya, teman-teman ya. Posisi turtle terakhir itu ada di sebelah kiri. Jadi pastikan teman-teman sebelum menggambar pagar berikutnya, jalankan dulu turtle-nya ke kanan. Supaya nggak numpuk. Kalau teman-teman nggak jalankan dulu ke kanan, maka pagarnya akan kebentuk cuma satu doang. Nggak akan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak akan ada 6 pagar. Itu cuma satu. Karena posisi terakhir turtle itu kalau di dalam soal ini, di dalam contohnya itu ada di sebelah kiri. Hati-hati. Jadi perlu disesuaikan. Yang apa tuh yang nggak muncul tuh Audrey? Yang nggak muncul apanya? Soal keberapa nih yang nggak muncul? Nomor 3, nomor 1 polisi tugas 2. Oh, nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor satu dulu. Nomor 1 kita akan coba bahas nomor 2. Nah, ini ya. Nomor 1 tadi prinsipnya sama seperti koordinat di yang pada umumnya, koordinat matematika. Kalau kiri atas, berarti kan posisinya atas itu positif, y-nya berarti positif, kiri berarti negatif, x-nya adalah negatif. Di mana di sini yang x-nya positif, y-nya negatif? Ini kan x, y. Ini berarti kan kayak gitu caranya. Kebayang nggak? Kanan atas, kanan berarti x-nya positif, atas y-nya positif juga. Berarti ini. Bawah, tengah. Bawah terkait dengan koordinat y. Berarti negatif y-nya. Cari y yang negatif di antara dua ini. Sekarang tengah. Nah, tengah itu 0. Ya kan? Tengah dari sistem koordinat. Udah pasti 0,0. Kanan bawah. Kanan itu positif. Bawah negatif. XY. Tara. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Jadi ngelihatnya by argumen yang udah ditentukan. Kiri atas. Konsepnya yang tadi Mister sampaikan. Kalau ke kiri berarti negatif.
X-nya. Berarti kalau dia ke bawah, berarti yang negatif Y-nya. Nah, yang lainnya positif. Oke, kebayang semuanya. Coba bisa cek dulu nomor 1 apakah sudah clear. Oke, good. Sekarang udah masuk ke nomor 2 ya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini kita cek dulu ya. Yang sudah tergambar di sini ini ngapain nih? Sambungan pagar nih. Kita langsung panggil aja. Sambungan pagar. Ini ngapain? Kita running. Nomor 2. Oke, nomor 2 yang ini ya, yang polisi tugas kedua kan? Nah, ini Mister akan coba bahas nih ya. Mister akan coba cek dulu apa sih ini fungsi sambungan pagar gitu ya. Dia gambar apa? Kita coba cek. Nah, terlihat ya gambarnya. Supaya lebih mantap lagi kita kasihkan langsung exit on kliknya supaya gambarnya tetap muncul dan hide turtle seperti biasa. Kita cek. Cek. Oke. Nah, bentuknya udah sama seperti ini. Bentuknya udah oke jadi pagar. Cuman posisinya. Nah, mulainya dari mana nih? Kita lihat di sini. Ini penjelasan biasanya. Sekarang nih, tulis program yang menggambarkan pagar. Udah disediain. Fungsi yang menggambar satu hubungan sudah diberikan di program. Yes. Gambar 6 sambungan pagar dalam total dan mulai dari minus 150. Oh, berarti kita perlu posisikan dulu nih. Pen up. Go to. Kita copy aja koordinatnya daripada ntar Mister salah ketik. Oke, copy. Kita masukkan di sini go to. Kemudian kita pen down. Pen down. Oke. Berapa yang kita butuhkan? Ada 6. For i in range. Karena kita udah tahu batasannya kan, kita langsung gunakan aja for it. Kita langsung pakai ini ya. Sambungan pagarnya. Sambungan pagar terakhir itu posisinya jangan di hide turtle supaya kelihatan. Lihat di sini. Ini Mister akan matiin dulu. Sambungan pagar. Lihat di sambungan pagarnya biar teman-teman kebayang. Mana ini? Kok nggak ada muncul? Nah, ini dia. Lihat posisi turtle-nya. Ada di sebelah sini. Sementara nanti kita gambar pagernya harus posisinya ada di sini nih. Supaya gambarnya kayak gini. Ya kan? Nah, ini yang tadi Mister bilang, hati-hati dengan posisi turtle. Jalankan dulu sebesar ini, baru suruh gambar lagi sambungan pagarnya. Berarti kita butuh apa? Butuh forward. Forward sebesar ini pixel untuk yang di bagian bawahnya. Yang mana tuh? Forwardnya ya 42 ya. 42 142. Oke. Sepertinya yang 42 nih. Sekarang kita coba cek. Nah, posisinya udah tepat di ujung sini dan siap untuk menggambar program selanjutnya si pagarnya. Ini kita buat pola. Ini jadi satu pola kan? Kemudian kita tinggal hidupin for i in range 6 kali. Kemudian hide turtle. Sekarang kita coba running. Tara. Dan seterusnya sampai 6 kali. Itu yang tadi Mister sampaikan, hati-hati dengan posisi turtle terakhir. Sekarang kita coba checklist ya. Siapa tahu betul. Dan jadi seperti itu. Nih, tidak ada perbatasan ganda di antara hubungan. Makanya kita pastikan mepet dengan kondisi garis yang ada di pagar sebelumnya. Makanya kita ambil forwardnya sesuai dengan panjangnya ini ya, pixel yang kecil ya, garis kecilnya. Kalau di sini 42 kebetulan. Ya, kebayang? Yang nomor 2, sekarang yang nomor 1. Oh, ini nomor 1 polisi tadi udah. Ada lagi. Yang nomor 2 juga barusan kita bahas tadi.
Nomor 1 Zia tadi udah aman ya? Ya coba tadi Mister cek dulu. Tadi kayaknya udah aman ya. Nomor 1 aman semua kan? Ya, udah aman semua. Tinggal nomor 2 dan nomor 3. Oke. Nomor 2 tadi hati-hati. Kuncinya hati-hati dengan posisi turtle ya kalau kita menggambar animasi. Karena itu sangat berpengaruh sekali. Sekarang yang di nomor 3 ngapain? Kalau nomor 3, oh buat pagar. Pagar bukan nih? Oh, menggambar pagar nih. Program harus menggambar pagar untuk bangunan. Nah, ini sama yang kayak ya soal yang tadi yang di soal bintang. Cuman ini bedanya munculnya pagar. Nah, ini kan ada kan? Masuk ke bangunan, bangunan utama atau apa, pilih yang mana kan? Sama kayak tadi, kecepatannya berapa atau apa, siang atau malam dan sebagainya. Sama. Dan di dalam fungsinya nanti akan ada dua fungsi berarti ya. Fungsi yang bangunan utama, sama satu lagi fungsi bangunan resepsi untuk penghuni. Tinggal dipanggil aja. Parameternya udah ada. Nah, ini dia cara bentuknya. Sebentar, bentuknya sama berarti. Warnanya aja yang mungkin beda ya. Program harus menggambar pagar untuk bangunan administrasi spesifik. Pagar biru bangunan utama, hijau area spesifik, area resepsi. Oh iya, berarti fungsinya cuma satu. Fungsinya satu tapi tinggal ganti warna aja. Kalau dia yang dimasukkan bangunan utama, maka warnanya dibuat biru. Gambarnya sama. Kalau yang dia masuknya ke resepsi, maka dia masuknya hijau. Yang seperti ini gambarnya. Jadi, nah ini dia. Buat satu fungsi, fungsi pagar namanya, jangan lupa diimport turtle-nya. Ntar, ini teacher atau... Wah, berarti ini Mister nggak akan bahas ya. Karena by teacher nih. Coba dikerjakan dulu sendiri. Nah, nanti Mister akan coba cek. Konsepnya sama ya teman-teman ya. Mister mau coba lihat. Karena ini udah berapa kali kita ketemuan turtle. Pertemuan ketiga ya udah ya nih. Turtle kan. Nah ini dia pelajaran ketiga bener. Berarti Mister pengen lihat pelajaran pertama 2 sampai ketiga ini teman-teman udah dapat apa belum esensi dari turtle-nya. Karena ini nanti akan selalu kita pakai terus ya. Kalau kita misalnya nanti akan berkecimpung di turtle atau kemudian dapat project di turtle atau ingin membuat animasi dengan turtle, komen-komen yang tadi kita pakai itu akan selalu dipakai. Ya, itu komen-komen yang tadi kita pelajari itu akan selalu dipakai. Nah, ini juga sinyal lalu lintas 3 dan 4. Wah, seru nih. Teacher semuanya nih. Berarti nanti Mister akan coba cek ya. Mana progresnya dulu. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Tadi keren banget. Gimana progres? Oke, sudah ada yang mencoba submit sudah. Nomor 3. Oke, silakan dilanjutkan. Yang sudah selesai nomor 3, silakan ke nomor 4. Sekali lagi konsepnya mirip dengan yang sebelumnya. Tugas di bagian polisi tugas-tugas yang pertama. Terutama di bagian yang bintang ya, bintang 1, bintang 2 sama yang nomor 4 tadi yang juga dicek by teacher. Jadi Mister nggak bahas juga yang nomor 4, sengaja nggak dibahas karena nanti Mister ingin lihat eksplorasi teman-teman sama pemenuhan dari sisi parameternya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau mau tanya sesuatu nggak apa ya. Nggak dibahas bukan berarti nggak boleh bertanya ya teman-teman ya. Boleh, tenang aja, boleh bertanya. Apa yang bikin bingung? Nanti Mister akan kasih gambarannya. Gambarnya seperti ini. Nanti silakan dikombinasikan, digabungkan supaya sesuai dengan tugas yang diminta.
kita kayaknya bisa tepat waktunya. 8:30. Jadi masih ada waktu 7 menit untuk mengerjakan sisa dari 2 course terakhir, 2 level terakhir yang wajib. Kalau ada yang mau ditanyakan gak apa-apa, silakan. Sebentar, ada Nisa, Audrey, Debbie, Jennifer, Nisa, Danish. Oh, Ricardo nggak bisa masuk kah? Oke, Mister mau coba cek progresnya. Oke, udah ada yang mencoba untuk mensubmit. Mister mau coba cek dulu apakah sudah pas. Bangunan utama. Oke, good. Oke, nice. Terus yang resepsi untuk kita copy aja resepsi untuk penghuni. Oke, good job. Sudah ada yang bisa menyelesaikan yang nomor 3 dan sudah oke, sudah Mister cek. Oke, sekarang selanjutnya yang sudah nomor 3 lagi. Resepsi. Oke, meskipun masih belum selesai semuanya ini, masih on progress. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan nih? Nomor 3 dan 4. Mister melihat sedikit screening tadi. Ada yang sudah betul nomor 3-nya. Yuk, semangat teman-teman yang lainnya. Pasti bisa. Tadi nomor 3 ini. Oke. Nomor 3 yang pagar. Cuman ganti warna aja. Fungsinya cuma ada satu. Nah, cuman nanti dia akan diganti warnanya. Kalau yang apa tuh bangunan utama biru, kalau resepsi jadi warna hijau. Wih, luar biasa. Udah tambah lagi yang sudah submit. Tinggal 3 lagi. Yuk, semangat. Bisa yuk. Nomor 3, nomor 4.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Gimana? Aman? Nomor 34? Ada yang merasa masih perlu didiskusikan? Sepertinya aman ya. Tinggal mengikuti parameter. Jadi ingat rotasinya itu kita turtle itu menggunakan sudut terluar, bukan sudut dalam. Ada yang berlawanan arah jarum jam itu yang left, yang searah jarum jam itu adalah yang right. Wah, kayaknya udah pada jago-jago nih. Mantap. Mister tunggu untuk ininya ya, submitnya ya. Oke, karena sudah hampir pukul setengah 9, sudah 8.29, Mister akan coba wrap up dulu ya apa yang udah kita pelajari. Habis wrap up, misalnya nanti akan ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini atau malam ini kita udah belajar mengenai turtle untuk yang ketiga kalinya. Komen yang digunakan masih sama, masih mirip, namun di pada pertemuan ini kita mengkombinasikan dengan yang namanya conditional statement. Yang sebelumnya kita coba mengefisiensikan code-nya dengan menggunakan for untuk perintah yang berulang dengan pola yang sama. Nah, sekarang kita tambahkan dengan conditional statement di mana nanti masing-masing kondisi itu akan diwakili dengan bentuk dari suatu gambar tertentu. Beberapa soal kita udah coba aplikasikan juga dengan penggunaan fungsi. Nah, seperti Mister sampaikan dari awal, fungsi, kemudian apa lagi ya? Conditional statement, kemudian loop, baik itu for atau while, pasti nanti akan kita selalu pakai di materi-materi berikutnya. Dan sampai ke materi turtle pun terbukti terpakai ya, karena memang itu cara kita untuk mengefisiensikan code dan membuat resource kita makin hemat dalam penggunaannya. Untuk yang tugas-tugas nanti coba dikerjakan, tugas-tugas tambahan juga ya, dikerjakan untuk melatih atau membiasakan teman-teman untuk berinteraksi dengan yang namanya fungsi-fungsi yang ada di turtle. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum Mister tutup? Nggak ada? Aman semuanya? Oke, nice. Wah, rekor nih Mister nih, 831. Sebelum-sebelumnya selalu berlebih. Oke, kalau gitu karena nggak ada lagi yang ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang sama dengan turtle, tentunya dengan hal-hal yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, terutama di bagian bintangnya untuk mempermudah teman-teman semua memahami beberapa perintah yang ada di dalam turtle. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Mister via Japri boleh, via Marsagram juga boleh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah belajar bareng dengan Mister untuk belajar bareng terkait dengan turtle dengan mengkombinasi perintah berkondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. See you next week. Oke. Sama-sama Jennifer, Nisa, Gaby, Fania, semuanya. Ya, sama-sama.